Seorang PMI Korea jalur phishing 5 hari nyampe Korea mendapat perlakuan kekerasan oleh bos atau majikannya. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arturo di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Ini sebuah berita yang kurang mengenakan, ya. Bisa tak bilang ini sebuah nasib yang kurang beruntung yang dialami oleh teman kita dari jalur G2G phishing. Ini salah seorang teman kita, sebut saja namanya ini Mas Sopo ya. Wah, ini masih bisa boleh diceritain, juga minta dirahasiakan identitasnya. Sebut saja ini Mas nganu ya, Sopo? Selamat ya. Selamat aja ya teman-teman. Mas Selamat ini salah satu PMI Korea yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia, karena masih juga nggak mau disebutin daerahnya. Singkat cerita, masih mengikuti program G2G Korea, mulai dari proses belajar, terus ujian, terus sending, terus dapat SLC. Dan kemudian singkat ceritanya, masnya ini dapat SLC, terbang, dapat di daerah Gunsan teman-teman. Gak apa-apa tak sebutin untuk daerahnya di Korea sini, dapat di Gunsan. Singkat cerita 3 hari ini masih dapat kerja untuk sebuah apa tadi ya, bentar teman-teman, aku tak lihat dulu ya teman-teman, karena aku lupa ya, mohon maaf ini, aku abal-abal. Di Tambak Kim teman-teman, dan perlakuan sajanya tidak manusiawi. Flashback sebelum hari kelima kejadian yang dialami oleh Mase yang tidak mengenakkan ini Mase sebenarnya pas nyampe di situ setelah dilihat di map, itu diperkerjakan tidak sesuai dengan tempat SLC atau kontrak kerja ini. Seharusnya masih kerjanya nggak di tempat itu, tetapi diperkerjakan di tempat itu. Yowes, masih udah sempat kontak sama saya pas pertama kali nyampe, juga udah memiliki rasa kecurigaan karena tidak diperkerjakan di tempat yang sesuai, sudah melanggar hukum. Yowes, lanjut lagi setelah beberapa waktu tak bales, masih ada chat lagi. Gini chatnya, tak bacain chatnya ya teman-teman, biar teman-teman juga tahu. Mas, ini saya baru 5 hari kerja di Tambak Kim, perlakuan sajaanku nggak manusiawi. Ini tak tahan-tahan mas, nunggu ID card jadi plus gajian baru bikin surat pindah di shelter. Sambil nyari tambak darat, lu menawi rencangnya sampean sing kerja ning tambak darat enten mas. Ya wes, tetapi karena aku melihat apa ya, masih udah ngirim video, ngirim foto juga, masih ini terluka guys. Terluka karena dorongan dari sajangnya ini di kakinya ada luka besar yang agak lumayan. Terus tangannya sini juga karena didorong, kepentok, kebentur kan. Tangannya kebentur, ini keprosok. Selain itu juga ada sebuah jotosan sampai berdarah di sini teman-teman. Ini nanti tak tunjukin, mungkin videonya ada di sebelah sini. Terus masih tak suruh berhenti bekerja. Ya wes mas, kalau udah gitu ya sama jangan kerja lagi, jangan ditahan-tahan, ngapain, itu udah kekerasan, nggak usah nunggu KTP-nya jadi, saya ngomong gitu. Sampai langsung hubungi shelter terdekat. Terus masih balas lagi, masalahnya 2 hari yang lalu paspor saya difoto saja, kata seniorku di sini itu buat ID card melalui calo. ID card kok lewat calo? Pak saja aja. Apakah tidak ada masalah ke depannya? Yo wes tak omongin nggak ada masalah. Terus habis itu tak kasih nomor shelter terdekat daerah situ, karena aku nggak tahu kalau misal yang deket sama Gunsan itu bukan Canggon. Tak kasih nomornya Mbak shelter yang ada di Canggon. Terus tak kasih juga nomor dari pihak KBRI, tetapi responnya juga agak yo nggak ada yang ditelepon dua-dua ini maksudnya. Masih ternyata memiliki nomor shelter yang dekat dari situ. Ini ada shelter dari Iksan, dan alhamdulillah dari shelter Iksan ini dicek, langsung dibales, dan minggunya langsung datang ke kantor shelternya. Dan alhamdulillah pada saat ini udah mendapat sebuah kejelasan loh, kasusnya udah jelas, dan masih ini udah mendapat pertolongan dari shelter. Ini guys, tak tunjukin yo, ini adalah luka dari
Mase, bisa teman-teman lihat. Dan ini video pas Mase saat mengadu, ini tak tunjukin teman-teman ya. Hari ini terjadi insiden pemukulan. Dan ini luka nih tangannya Mase, bengkak, bukan luka deh, lebih ke bengkak, kena pembatas kapal. Bengkak. Dan alhamdulillah setelah hari Minggu kemarin habis ke shelter Iksan, Mase ini sudah mendapat kejelasan dari pihak Sajang, juga sudah dihubungi shelter. Tentunya di sini dituntut dan dimintai ganti rugi, serta Mase ini sudah bisa pindah kerja. Dan alhamdulillah setelah tak tanya, Mas Slamet ini sekarang sudah mendapatkan pekerjaan yang baru, nenggok apa tadi ya, aku lupa teman-teman. Pokoknya udah mendapat pekerjaan baru. Kalau nggak salah tadi nenggok nyari belut atau apa gitu. Pokoknya pencarian belut seperti itu. Terus masih nanya lagi, kalau misalnya nanti ada info tambak darat, tolong kasih tahu saya Mas Yowes. Jadi dari kisah Mas ini, kenapa kok tak angkat, ini bertujuan bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, bahwasanya emang phishing itu tingkat kekerasan itu masih banyak terjadi. Makanya ini tak buat untuk edukasi teman-teman semuanya. Kalau edukasi kok terkesan berpendidikan banget ya enggak, teman-teman. Sekedar sharing lah biar teman-teman yang di phishing mau kerja phishing itu tahu kalau misal nanti menghadapi seperti ini harus kemana. Seperti kayak Mas tadi, bisa menghubungi shelter terdekat. Dan satu pesan dari saya, meskipun visa saya juga sama S9, saya juga kuliah cuma pekerja, tetapi ketika ada teman-teman yang mengadu begini, saya bisa sharing harus kemana-kemana, itu saya ada sebuah rasa kayak senang. Jadi sebuah tanggung jawab yang saya miliki. Tanggung jawab gini loh, aku tahu sesuatu, kalau misal aku nggak memberitahu orang lain, itu aku kayak punya tanggungan. Kalau misal teman-teman kita mengalami sesuatu, meski ini sebenarnya bukan tugas dari saya, tetapi setelah saya udah terlanjur bikin konten kayak ada cerita teman-teman yang mengalami kekerasan, kok nggak tak sampaikan, rasanya kok kayak aku jahat temen. Jadi buat teman-teman, intinya kalau misal mengalami kekerasan, jangan sekali-kali untuk melakukan perlawanan. Kenapa? Karena kalau misal teman-teman melakukan perlawanan, apalagi sampai melukai Sajang seperti beberapa waktu lalu, itu ada teman kita yang masuk penjara. Sebisa mungkin untuk tetap menghindar. Kalau misal nggak bisa menghindar, terluka, yang penting nggak parah, nggak apa-apa, langsung jangan kerja, stop, terus hubungi shelter seperti itu. Kenapa? Kalau misal teman-teman melawan, otomatis sebenarnya ya sebagai manusia sih, misal kita diserang juga secara refleks pasti ngelawan ya teman-teman. Tapi gimana lagi, kondisi kita, posisi kita di sini kerja cuma seorang kuli. Kalau misal ditahan-tahan juga lebih baik jangan, karena sifat seseorang yang udah temperamen, udah mudah emosi seperti Sajang yang ini tadi, seperti bos majikan yang ini tadi, itu udah nggak bisa sembuh teman-teman. Karena itu udah watak dasar dari manusia itu sendiri. Bahkan dari aku beberapa kali pindah kerja, aku pun seringkali mengalami melihat orang-orang yang kayak temperamen itu sampai kapanpun bakal temperamen, dan orang-orang yang biasa miso-miso sampai kapanpun juga akan mudah banget untuk miso, untuk membentak-bentak, untuk memukul. Biasa memukul ya memukul sampai kapanpun juga seperti itu, nggak bisa untuk sembuh, kecuali mereka sendiri ada keinginan besar untuk kapok, untuk sembuh, merubah sifat. Itu udah beda lagi. Karena ibarat orang Jawa gini teman-teman, tak kasih tahu, kalau misal watuk itu batu, itu masih bisa diobati, iso diobati istilahnya. Tetapi kalau watak itu udah sulit teman-teman. Jadi seseorang tentunya teman-teman untuk lebih menahan emosi teman-teman, sebisa mungkin misal langsung mendapat begini, langsung mencari bantuan gitu aja, mending pindah, enggak apa-apa, jangan dipertahanin. Karena sangkut pautnya itu resiko teman-teman kerja di laut kan, nggak tahu tuh, siapa tahu nanti orang sini itu tahu-tahu emosi amit-amit, tahu-tahu emosi, terus tahu-tahu teman-teman itu didorong ke laut,
siapa yang tahu ya kan? Nggak ada yang tahu, nanti paling dikabarin tahu-tahu udah hilang gitu, nggak ketemu. Ya nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik kalau misal ketemu orang-orang yang begitu udah minta pindah aja. Apalagi kalau sampai terjadi kekerasan sampai terluka kayak gini, ini udah termasuk kriminal loh ini loh. Dan di Fisik ini sebenarnya banyak teman-teman yang cerita mungkin hanya secuil dan itu udah menjadi rahasia umum, dan teman-teman mungkin yang di Indonesia nggak pernah dengar seperti ini. Yang teman-teman tahu kan paling cuma ikut ujian Fisik aja, ujiannya ringan, maksudnya mudah loh, saingannya dikit, nilai sedikit udah lulus. Tetapi kenyataan di lapangan Fisik tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Selain kerjanya yang tentunya lebih berat, pasti ini juga kekerasan lebih sering terjadi. Karena apa? Sekali lagi udah sering tak bilang, like misal untuk fishing, orang-orang yang kerja untuk laut itu diisi oleh orang-orang yang otomatis itu, mohon maaf ya, pendidikannya kurang. Kalau misal orang yang berpendidikan tinggi itu otomatis jarang yang mau kerja di fishing, itu tak pikir jarang. Mereka lebih memilih untuk menjadi mandur-mandur di pabrik, mungkin jadi atasan-atasan di pabrik atau kerja kantor seperti itu teman-teman. Yo, aku di sini bukanlah orang yang berpendidikan, juga bukan orang yang pintar atau apa. Cuma sepengetahuanku, menurut asumsiku yo seperti itu. Dan mayoritas ini orang-orang sini yang kerja di laut itu yo mendem seperti itu teman. Mendem, mabuk itu udah menjadi hal yang lumrah. Jadi misal terjadi kekerasan itu ya namanya wong mabuk loh. Iya kan, tahu sendiri kan kalau misal orang udah mabuk di Indonesia gitu kan, berantem kan juga awal mulanya mabuk loh. Awal mula terjadi kejahatan kan yo mabuk kayak gitu, dan itu udah budaya mereka di laut. Jadi buat teman-teman yang mau kerja di fishing, siapkan mental teman-teman. Yang paling terpenting teman-teman jangan emosi itu lagi kalau misal terjadi kekerasan. Sebisa mungkin membuat bukti. Yo kayak Mas ini tadi, kalau misalnya habis dijotos, ini masih habis dijotos rekam gini loh sambil berdarah. Telah terjadi kekerasan gitu, sambil gini berdarah-darah tadi. Terus lukanya tadi di kaki juga dipoto, di tangan juga di video untuk barang bukti seperti itu. Syukur-syukur kalau misal ada saksi nih. Ya wes, mungkin sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tidak ada niat untuk menggurui atau apapun untuk membeda-bedakan yang di fishing, di manufaktur juga nggak ada. Aku di sini mencoba untuk hanya meng-share apa yang dialami oleh Mas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Untuk yang belum ambil jalur fishing, untuk dipikirkan secara matang-matang agar mental teman-teman nanti sampai sini kuat. Ya wes, sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan di share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Ya wes, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subhasito.